Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tua Gila hadir di tengah-tengah pertarungan. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 melawan Datuk Sipatoka. Alih-alih membantu Wiro, Tua Gila malah membuat perjanjian dengan Datuk Sipatoka. Perjanjian apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Terkejutlah manusia cebol ini. Tidak disangkanya, tenaga dalam lawan begitu hebat, lebih tinggi sekitar 1-2 tingkat dari tenaga dalamnya sendiri. Dan diam-diam dia mulai menyaksikan apakah dia akan sanggup mengalahkan pemuda itu di bawah 20 jurus sebagaimana yang dipastikan semula. Jurus kedua dibuka kembali oleh Datuk Sipatoka dengan serangan yang lebih ganas dari pertama tadi. Dia meraung macam harimau ketika serangan yang sekali ini pun berhasil dialahkan lawan. Jurus ketiga, Datuk Sipatoka keluarkan ilmu silat yang paling diandalkannya, yaitu ilmu silat harimau. Wiro telah menghadapi ilmu silat harimau yang dimainkan Gempar Bumi. Waktu itu, kalau dia tidak mengeluarkan ilmu silat orang gila yang diajarkan Tua Gila, pastilah dia kena dicelakai. Dan kini, Datuk Sipatoka memainkan ilmu silat harimau yang jurus-jurusnya aneh berbahaya dan 5 kali lebih hebat dari yang dimainkan Gempar Bumi. Dan dari mulut pendekar 212 Wiro Sableng keluar suara siutan keras yang disusul dengan siulan tinggi tak menentu luar biasa. Wiro mulai keluarkan jurus-jurus pertahanan dari ilmu silat orang gila. Dalam tempo yang singkat, 5 jurus sudah berlalu. Datuk Sipatoka merutuk dalam hati dan perhebat serangannya. Tiba-tiba mengiang suara halus laksana suara nyamuk di telinga Wiro Sableng. Goblok, mengapa cuma bertahan? Apa tidak mampu menyerang? Itulah dampratan yang dilontarkan Tua Gila yang duduk enak-enak di sudut ruangan. Wiro juga sadar, meski dia bisa bertahan, tapi kalau tak membalas serangan lawan, lama-lama dirinya bisa dicelakai juga. Dia pegang hulu kapak Naga Geni 212 di tangan karena lebih erat. Lalu memasuki jurus ke-16. Untuk pertama kalinya, dia menyerang dengan mempergunakan jurus Kepala Naga Menyusup Awan. Kapak Naga Geni 212 mendengus laksana suara ribuan tahun. Sinar putih berkiblat. Kepala kapak menderu ke bawah, lalu laksana seekor naga yang memunculkan kepalanya dari dalam lautan. Senjata itu melesat ke arah batang leher Datuk Sipatoka. Sang Datuk sengaja tidak berkelit. Garis cabang 3 ditusukkannya ke depan, ke arah bawah ketiak lawan, karena dia berkeyakinan bahwa tusukan senjatanya akan lebih cepat menemui sasarannya daripada senjata lawan. Pendekar 212 tidak bodoh. Dia sudah memperhitungkannya kerugian posisinya bila dia meneruskan serangannya. Karenanya, dengan cepat, Wiro geser kedua kaki dan berkelit. Begitu berkelit, begitu dia susul dengan jurus serangan baru yang dinamakan Kincir Padi Memutar. Kapak Naga Geni 212 mengaung dahsyat dan berkiblat dalam bentuk putaran yang sangat kecil. Datuk Sipatoka berseru keras dan tundukkan kepala untuk menghindarkan diri dari sambaran senjata lawan. Tapi sedetik kemudian,
mata kapak telah menyambar ke bahu kirinya. Sang datuk melompat ke kanan dan dia memaki keras. Sewaktu sesaat kemudian, senjata lawan telah memampas ke pinggul terus ke arah kedua kakinya. Satu-satunya jalan untuk mengelakkan serangan yang berputar itu ialah melompat keluar dari kalangan pertempuran. Meskipun ini akan memberi pandangan pada orang-orangnya bahwa dia mulai kewalahan menghadapi si pemuda berambut gondrong, tapi Datuk Sipatoka terpaksa melompat keluar dari kalangan pertempuran. Bila dia sudah lepas dari serangan yang berputar itu, dia akan segera balas menyerang. Tapi kejutnya bukan alang kepalang, karena ketika baru saja dia keluar dari kalangan pertempuran, tahu-tahu senjata lawan memburu dalam jarak yang sangat dekat dan sangat cepat. Mengelak pasti kasib. Tiada jalan lain daripada menangkis. Datuk Sipatoka palangkan keris mustikanya. Terang! Bunga api memercik. Datuk Sipatoka tersurut 3 langkah. Salah satu cabang kerisnya patah dan mental. Tangannya tergetar hebat. Wiro sendiri merasakan tangan kanannya yang memegang gagang kapak naga geni 212 menjadi pegal. Dia tidak peduli. Malah dengan mempergunakan 3/4 tenaga dalamnya, dia lepaskan pukulan sinar matahari. Beberapa orang anak buah Datuk Sipatoka menyingkir seketika melihat selarik sinar putih yang silau dan luar biasa panasnya menderu di hadapan mereka. Meski dalam keadaan kepepet, Datuk Sipatoka tidak kehilangan akal. Serta-merta, dia jatuhkan diri sama rata dengan lantai dan berbarengan dengan itu, tangan kirinya cabut 10 keris-keris emas yang bergantungan di pakaiannya lalu dilemparkan ke muka. Pukulan sinar matahari menyambar ke atas tubuh Datuk Sipatoka. Garis emas melesat di bawah sinar pukulan yang dilepaskan Wiro lalu menyambar dengan ganas ke arah 10 bagian tubuh pendekar 212. Wiro Sableng kiblatkan kapak naga geni 212 dalam jurus Tameng Sakti menerpa hujan. Terang, terang, terang. Suara itu terdengar berturut-turut sampai 10 kali, dan ke-10 senjata mustika yang dilemparkan Datuk Sipatoka mental patah tersambar kapak naga geni 212. Di kejap yang hampir bersamaan, pukulan sinar matahari yang tak berhasil menerpa tubuh Datuk Sipatoka terus melanda dinding istana Sipatoka. Dinding yang terbuat dari tulang yang kokoh itu bobol berkeping-keping. Atap istana turun ke bawah hampir runtuh. Kurang ajar, kutuk Datuk Sipatoka seraya melompat bangun. Seluruh ilmu simpanannya telah dikeluarkannya. Mereka telah bertempur hampir 60 jurus dan ternyata dia tak sanggup menumbangkan lawannya. Malah nyawanya hampir saja dilalap mentah-mentah. Kematianmu dalam saat ini juga, desis Datuk Sipatoka. Kerisnya dimasukkan ke balik punggung, ke balik pinggang. Kedua tangannya yang hitam digosok-gosokkan satu sama lain. Sedetik kemudian, asap hitam mengepul dari kedua tangan itu. Asap hitam yang berbau busuknya bangkai manusia. Wiro tutup indera penciumannya. Sesuai dengan ucapan Datuk Sipatoka, kapak naga geni 212 dimasukkan kembali ke dalam pakaiannya. Pukulan sinar matahari disiapkan di tangan kiri, sedang telapak kanannya sudah terisi ajian pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Kepulan asap hitam yang busuk luar biasa itu semakin banyak memenuhi ruangan. Anak-anak buah Datuk Sipatoka yang ada di tempat itu sudah sejak tadi menyingkir karena mereka maklum akan kedahsyatan pukulan hawa neraka yang hendak dilempaskan pemimpin mereka. Kalaupun lawan tak sampai mati oleh pukulan itu, tapi tubuhnya akan berbau busuk seumur hidup. Orang muda, sekalipun kau punya 1000 macam ilmu kesaktian, jangan harap kali ini kau bisa larikan diri dari liang neraka. Wiro berdiri dengan siap siaga. Meski kewaspadaan penuh, tapi suara siulan tak teratur dari sela bibirnya sampai saat itu masih mengumandang
membuat Datuk Sipatoka merasa dirinya dianggap sepi saja. Suasana sehenip di pekuburan sewaktu perlahan-lahan Datuk Sipatoka angkat kedua tangannya ke atas. Kemudian suara menggeledek keluar dari mulutnya. Serentak dengan itu, kedua tangan dipukulkan ke muka. Dua larik sinar hitam pekat yang busuk menggidikan menyambar ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Sewaktu Datuk Sipatoka memukul ke depan, Wiro juga telah memukulkan tangan kirinya ke muka. Sinar putih menyilaukan melesat ke depan, sekaligus memapasi dua sinar hitam. Boom! Terdengar letupan yang dahsyat. Masing-masing pihak tersurut 5 langkah ke belakang. Sinar putih dan sinar hitam masih kelihatan di udara karena kedua orang yang bertempur masih belum turunkan tangan masing-masing. 3 sinar itu laksana 3 ekor naga yang berpalun-palun, berkelahi dan saling gempur dengan dahsyat. Masing-masing sudah keluarkan keringat dingin dan urat-urat leher menegang biru. Wiro membentak dan dorongkan lagi tangan kirinya. Tubuh Datuk Sipatoka tergontai-gontai. Wiro membentak lagi sampai beberapa kali. Datuk Sipatoka laksana ditekan dinding baja. Dia mundur terus-menerus dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ketika untuk kelima kalinya Wiro membentak lagi dan dorongkan kembali tangan kirinya, Datuk Sipatoka tak sanggup bertahan lebih lama. Tubuhnya terhampar jatuh duduk di lantai. Ilmu pukulan hawa nerakanya buyar dan lenyap, sedang pukulan sinar matahari Wiro terus menyerampang ke salah satu kakinya. Datuk Sipatoka meraung terguling-guling. Wiro tidak memberi hati. Tangan kanan didorongkan gini, dan satu gelombang angin yang luar biasa hebatnya menyapu tubuh Datuk Sipatoka, membuat tubuh itu terguling-guling di halaman berumput istana Sipatoka. Tangan dan kaki tanggal dari pesendiannya, sedang kepala hancur memar. Itulah kehebatan ilmu pukulan Dewa Topan menggusur gunung yang telah dilepaskan Wiro Sableng tadi. Suasana yang hening menggidikan itu dirobek oleh suara tertawa tua gila. Orang tua ini berdiri dari duduknya dan berkata, "Hebat, pertempuran hebat. Luar biasa sekali untuk disaksikan." Kemudian tua gila memandang berkeliling dan berseru, "Hei, 40 perempuan-perempuan muda yang ada di luar istana, harap segera masuk." Sesaat kemudian, ke-40 pesuruh Datuk Sipatoka yang terdiri dari perempuan-perempuan muda belia itu masuk ke dalam istana. Melihat kolega-kolega mereka yang ada di dalam istana, yaitu sisa-sisa pembantu Datuk Sipatoka pada berlutut di lantai, maka ke-40 perempuan-perempuan ini pun berlutut pula di hadapan tua gila dan Wiro Sableng. "Berdiri semua," bentak tua gila. Serempak semua orang itu berdiri. "Kalian semua sudah dengar pesan perjanjian Datuk Kep itu?" Semua orang mengiyakan. "Begitu kami pergi, kalian segera memusnahkan istana bejat ini. Hancurkan semua yang ada rata dengan tanah. Lalu tinggalkan tempat ini dan pergi kemana kalian mau, asal saja menempuh jalan kehidupan yang benar. Kalau kelak kutemui atau kudengar ada di antara kalian yang coba-coba untuk kembali jadi orang jahat atau memperhamba diri pada orang jahat, pasti tak ada ampunan bagi kalian." Tua gila berpaling pada pendekar 212 dan menyodorkan buku 1000 macam ilmu pengobatan yang kulitnya sudah robek. "Ambillah, kau rupanya memang berjodoh dengan kitab ini." Wiro menerima kitab itu lalu menjura sambil berkata, "Banyak terima kasih atas segala bantuanmu, tua gila." Kemudian ketika dia angkat kepalanya, ternyata si orang tua sudah lenyap dari hadapannya. Hanya kumandang suara tertawanya yang terdengar di kejauhan. Wiro Sableng hela napas dalam dan garuk-garuk kepala. Wong edan. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul
banjir darah di Tambun Tulang. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Raja Rencong dari Utara. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika ada teman-teman kalian yang menyukainya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.